cukup dalam. Ini setelah dari sini harus cek CVT sini, pastinya kotor. Hai YouTube, masih di ID Santoso Channel. Untuk konten kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Pos Jemplang, yaitu pintu masuk kalau kita mau ke Bromo dari arah Malang atau Lumajang. Kita akan nanti melewati Bukit Teletubbies, lalu Pasir Bebisik, dan di daerah Bromo itu sendiri. Oke, kita mulai. Ini ya teman-teman, pertigaannya kalau lurus sana ke arah Ranupane, atau bagi teman-teman yang mau pendekan Semeru, kita turun belok kiri, dan turunannya cukup curam ya di sini. Jadi teman-teman harus berhati-hati juga, pastikan kondisi motor dengan keadaan baik, terutama rimnya. View-nya mantap sekali. Tapi ini tadi sudah berkabut ya teman-teman, karena memang sudah cukup siang, bahkan menuju ke arah sore, karena sekarang pukul 14:05. Untuk suhu sendiri berada di 19 derajat Celcius. Oops. Kondisi jalannya cukup baik ya teman-teman, walaupun ada bopeng-bopeng, tapi masih sangat acceptable untuk dilewatin. Hari ini hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023. Jadi ini tadi kan sudah dari arah Ranupane saya, lalu sekarang mau ke arah pulang ke Surabaya. Maunya sih balik turun ke Gubuk Lakah ya, cuman kok terlalu jauh, dan saya lihat di maps pun disarankan untuk turun ke Bromo ini. Ya sudahlah, sambil menikmati indahnya Bromo di kala siang hari, seperti apa jalannya. Saya yakin akan cukup challenging untuk melewati Pasir Berbisik di saat cuaca yang cerah seperti ini dan musim kemarau. Oh, ada pasangan bule, entah dari mana itu, kok membawa carrier yang sebegitu besarnya. Sudah lebih sepi harusnya, karena teman-teman biasanya yang wisatawan yang ada di Bromo itu kan ramenya di pagi hari ya. Jadi kalau sekarang jam 2 ini cenderung sepi. Ya, kali ini saya naik motor Honda DV 160. Jalur Pos Jemplang ini salah satu alternatif lain bagi teman-teman yang ingin menikmati kawasan Bromo. Karena untuk menikmati Gunung Bromo sendiri itu nggak kelihatan ya, karena ketutup Gunung Satu itu.
Dan kalau di Pos Jomblang sendiri juga ada yang lagi viral, yaitu Cafe Hillside atau cafe di samping lembah atau hill atau gunung. Nah, ini view-nya teman-teman, indah sekali kan. Ini yang dinamakan adalah Bukit Teletubbies. Jadi kenapa dinamakan Bukit Teletubbies? Mungkin kalau anak 90-an pasti tahu ya. Ada salah satu apa ya, film bukan, sinetron bukan, kartun bukan, ya itulah, yang dimana ada 4 sekawan yang dinamakan Teletubbies yang suka bermain-main di salah satu bukit yang model bukitnya itu seperti di Bromo ini, berundak-undak, berbukit-bukit gitu ya. Ini yang dinamakan Bukit Teletubbies. Di sini kalau nggak salah namanya Watu Gede. Nah, ini ya teman-teman, ada batu yang cukup besar. Jadi di sini namanya Watu Gede. Saya mau ambil foto dulu sebentar. Oke, lanjut teman-teman. Watu Gede. Nah, di depan itu ada salah satu perbukitan yang tanahnya cukup lapang, cukup lebar, yang bisa buat lahan camping bagi teman-teman yang suka camping ya. Saya sudah, kalau seingat saya sudah 2 kali saya camping di sana. Nah, ini di situ. Hanya saja teman-teman pastikan ya, alat-alat atau seperti sleeping bag itu sangat saya sarankan untuk dibawa ya, karena suhu di sini akan sangat-sangat dingin. Jadi kalau ingin camping di sini, pastikan peralatan yang proper. Nah, ini sudah batas dari aspal di Watu Gede. Sekarang kita sudah mulai masuk di jalanan berpasir. Nah, ini masih belum seberapa ya. Nah, ini sudah lumayan, adanya cukup challenging memang kalau kita melewati Bromo ini di bulan Agustus September itu ya, karena puncaknya musim kemarau, yang dimana itu akan membuat pasir-pasir di sini semakin lembut dan semakin susah untuk dilewati. Tapi kalau saya sih lebih memilih pasir gini ya. Sesulit-sulitnya menurut saya akan lebih sulit ketika teman-teman lewat sini di bulan-bulan penghujan, Januari, Februari gitu ya. Itu
akan sangat becek kalau lewat sini, dan kesulitannya, challengingnya menurut saya bertambah, lebih sulit daripada saat kita melewati Bromo ini atau Bukit Teletabis ke mana, Pasir Berbisik atau ke Gunung Bromonya, jika saat kondisi becek. Nah, jalan ini kalau ini di musim penghujan sudah pasti sangat becek. Oke. Wow. Lewat sini mungkin 5-10 kali ada paling mungkin saya. Cuman ya tidak pernah bosan-bosannya. Kalau teman-teman bisa lihat sendiri, perbukitan di sini sangat indah. Cuman salah satu view yang kurang ya kalau kita ke Bromo ini atau Bukit Teletabis lah, itu di musim kemarau seperti ini tampilannya akan cenderung menguning. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pandai-pandai memilih jalur mana yang akan dilewati, karena jalur di Bromo ini atau di Bukit Teletabis ini cukup banyak ya, bercabang-cabang gitu ya. Nah, teman-teman harus pandai-pandai memilih mana yang bisa dilewati. Seperti para super-super hotop itu, dia juga bisa ke kanan ke kiri, pinternya dia memilih jalur. Mungkin saya akan lewat ke tulisan itu ya, Bukit Teletabis di sini. Nanti kalau pagi rame banget para wisatawan di sini. Foto-foto, beli makanan, karena di sini ada banyak warung. Kalau di sini pastikan beli bakso, itu enak sekali. Itu ya teman-teman, untuk tulisan dari Bukit Teletabis, Bromo, Tengger, Semeru. Oke, kita lanjut ke arah Gunung Bromo. Jam pukul 14.17. Mungkin teman-teman dengar suara saya agak ngap-ngap, itu mohon dimaklumi karena di dataran tinggi seperti ini oksigen relatif lebih rendah ya. Jadi walaupun kadang kita yang cuman hanya naik motor seperti ini nggak jalan bisa ngap-ngap. Nah, seperti ini saya harus pelan-pelan. Lumayan ini, pasirnya lumayan. Wah. Pastikan torsinya terjaga.
Dan kalau teman-teman sempat lihat di video saya yang terkait pergantian spare part CVT, kenapa bisa jadi pelangi mangkok gandanya, itu karena melewatin yang seperti ini loh. Lalu juga pastikan untuk bagi teman-teman Matic, usahakan jangan sampai pakai rem depan, nanti ban depan kunci, pasti teman-teman akan jatuh nanti. Sendirian, sepi. Ini kalau di antara jam 6, 7, 8, 9 pasti rame jalur ini. Kalau jam 2 gini serasa sendirian kita. Skill pasti dibutuhkan untuk melewati jalur ini. Jadi pastikan teman-teman bisa mengendarai motornya dengan baik, karena seproper apa kendaraan Anda, kalau lewatin sini teknis dan skill itu sangat dibutuhkan. Karena contohnya banyak ya, wisatawan-wisatawan yang dia sudah naik trail padahal bannya juga pakai ban watak-watak itu ya, ban tahu, tapi masih jatuh. Berbeda dengan penduduk lokal yang dengan motor seadanya itu bisa slow aja tanpa kakinya turun bahkan mungkin. Nah, itu menandakan skill dari para penduduk lokal ini untuk mengendarai motornya di atas pasir seperti ini mantap. Pastikan tidak terjatuh parah, karena sepi seperti ini ya, nanti takutnya nggak ada yang menolong. Ups. Wow. Ups. Tuh kan, itu tadi ada penduduk sekitar yang naik motor berboncengan, sudah jauh di depan. Tuh lihat bapak ini, tuh kenceng naik motornya, bisa cukup mudah gitu ngelewatin jalur sini. Sayang susah payah ini. Ups. Memang butuh perjuangan ekstra
Entah ini wisata atau kebodohan saya ini. Tuh kan, cukup padat di sini, cukup padat, cukup pasirnya cukup dalam, jadi cukup kesusahan untuk lewat sini. Ini dari tadi kaki saya sering turun ya, makanya heran juga penduduk sekitar sekenceng itu tanpa kakinya turun sama sekali, tapi dia bisa stabil melewatin jalur di sini. Debunya. Nah, ini salah satu apa? Minusnya juga ya kalau teman-teman ngelewatin Buku Teletabis di musim kemarau seperti ini. Debunya banyak. Ya pastikan pakai masker atau buff. Selain fokus dengan jalan, teman-teman juga harus memperhatikan dari arah belakang ya. Kadang hardtop itu cukup kenceng lewat sini. Silahkan lewat. Oke, kosong. Aduh. Ups. Kalau pribadi saya sih lebih suka yang di musim penghujan ya. Kalau kesini viewnya hijaunya itu bagus, bukan berarti jelek ya, eksotis sih kalau di musim kemarau seperti ini, menguning semua. Jadi kalau buat saya ke Gunung Bromo, kalau kita ngincarnya pemandangan, view perbukitannya, view Bromonya, saya cenderung ke sini di bulan peralihan antara penghujan ke kemarau. Contohnya di bulan April, Mei itu. Jadi masih sangat hijau-hijau semua di sini. Cuman challengingnya itu lagi, becek kalau lewat sini. Tapi kalau teman-teman ngincernya adalah sunrise, musim kemarau gini terbaik. Karena kalau musim penghujan sudah menunggu dari dini hari, jam 2, jam 3 persiapan. Tapi begitu di daerah sini atau teman-teman di penanjakan untuk melihat sunrise, ternyata mendung, hujan, gerimis, nggak keluar mataharinya. Ups, sampai mau jatuh. Di depan ada angin yang berputar.
Harusnya walaupun di bulan kemarau seperti ini ya, kalau teman-teman lewatnya di sini pagi jam berapa, 7-8 gitu, tidak se-challenging atau tidak sesulit siang seperti ini. Itu kenapa? Karena kalau pagi hari itu pasir di sini itu cenderung masih agak sedikit basah, kena embun di pagi hari, jadi agak padat gitu ya. Nah kalau sudah jam segini, sudah kena matahari full, ya cenderung lembut seperti ini. Belum lagi sudah dilewatin ribuan kali hardtop dan motor-motor itu, jadi membuat pasirnya semakin lembut lagi. Itu menyusahkan buat kita. Masih separuh perjalanan mungkin. Sudah berjalan sekitar 20 menitan tadi ya. Kecepatan rata-rata di 10 km per jam. Mungkin bagi teman-teman yang punya tips supaya bisa kencang melewati sini. Ini bule-bule ya yang pakai motor tadi. Keadaan ban juga cukup mempengaruhi. Kalau ban dari teman-teman itu sudah tipis, sudah gundul, pasti akan sedikit kesusahan melewati jalur ini. Nanti saya mau ke lewat ini, Pos Dingklik atau jalur Lawang ya, pulang ke Surabaya. Itu jalur yang tercepat saya. Kalau jalur yang apa, berdekatan dengan ini apa sih, rumput-rumput liar ini cenderung lebih padat, karena kan ada unsur, mungkin ada unsur airnya gitu ya. Dan juga ini apa, kotoran, atau bukan kotoran sih, bekas-bekas dari rumput itu bisa jadi pijakan kita supaya nggak selip bannya. Scoopy lewat sini bisa lah. Nah daerah sini menurut saya sih sudah masuk wilayah pasir berbisik. Kalau sana tadi kan Bukit Teletabis.
Tuh kan, lihat, itu bapaknya orang lokal sini, motor standar, dan membawa apa itu ya, rumput jerami, bisa sekenceng itu loh, dan nggak jatuh loh. Sayang cuma jalannya 10 km. Mungkin ini ya tipsnya ya, justru kalau pelan itu apa, akan cenderung selip. Jadi bapak-bapak itu kenceng, tapi setirnya benar-benar ngikutin ini pergerakan dari pasirnya. Mungkin loh ya. Wah, dingin. Kebetulan ada awan di atas ini, pas. Ya, cukup dingin. Di sini cukup dalam jalurnya. Pasirnya cukup dalam. Saya berhenti dulu deh untuk ngecek kondisi dulu sebentar. Oke, lanjut teman-teman. Kelihatannya saya mau ambil jalur kanan sana. Sama saja, cukup dalam. Ups. Butuh perjuangan memang. Pastikan kalau mau pindah jalur, di belakang tidak ada kendaraan lain. Di depan juga ada 2 Matic yang sedang berupaya juga melewati hutan pasir ini. Waduh, dalam ini. Tuh kan. Oh iya teman-teman, mungkin ada teman-teman di sini yang mempunyai ADV atau motor lain lah yang mempunyai fitur HSTC, yang dimana fitur itu akan apa ya,
membuang tenaga atau menstop atau merendahkan putaran mesin supaya ban belakang nggak slip. Nah itu kalau untuk ngelewatin jalur di Bromo ini seperti apa ya? Kan teman-teman boleh komen. Ini ada Vario dan PCX sedang mati-matian lewat sini. Sama seperti saya juga mati-matian. Ini sepatu ini sampai ini ya, agak berat. Kenapa? Karena keisi sama apa, pasir. Ini dalam juga nih, harusnya lewat kiri mungkin ya, mepet di sana itu ya. Cukup dalam. Ini setelah dari sini harus ini sih, cek CVT sih ini. Pastinya kotor, harus dibersihkan. Itu tadi juga salah satu trik ya, kalau motor teman-teman sudah tidak kuat, harus turun seperti itu. Nah, ini dalam lagi nih. Lanjut, kuat. Oke. Lompat mbak. Ternyata masih jauh teman-teman. Masih jauh. Tuh Gunung Bromo sudah kelihatan di situ. Dan itu adalah Gunung Batok. Ngomong-ngomong Gunung Batok, saya pernah ke puncaknya ya waktu zaman-zaman kuliah lah, zaman-zaman absurd. Bisa naik ke atas itu, dan di atas itu ada sebuah pura kecil gitu ya. Aduh. Wow, ini dalam sini. Tapi untungnya turunan. Asli ini pasirnya dalam. Atau saya menuju ke
mepet ini ya. Nah kelihatannya sih iya tuh kan, lewat jalur sini cenderung tidak terlalu banyak pasirnya, tidak terlalu dalam. Sampai terengah-engah. Mana ini? Gak bisa kelihatannya. Masuk aja deh. Takut terlalu dalam. Hap. Aduh. 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 Harusnya sih nggak boleh ya lewat sini nih ya. Karena batas jalan itu di sebelah kanannya ini, di luar dari tanda-tanda apa, patok-patok ini ya. Oke. Masih jauh. Oke, lanjut. Yuk, wah. Oke teman-teman, lanjut lagi. Tadi sempat berbincang dengan dua sekawan yang touring dari Jogja, mau camping katanya di Bromo. Sudah lebih sih, harusnya 3/4 lah perjalanan melewati hamparan pasir ini. Bentar lagi naik ke pos Dingklik. Ups, dalam-dalam tuh kan dalam. Oke. Pukul 15. Masih di area Gunung Bromo. Kita mengalah saja, lewat dulu biar ya. Oke.
Itu ya teman-teman, apa, puranya kelihatan di sana. Dan di depan ini adalah Gunung Batok. Oke. Jadi mungkin ada beberapa orang yang masih salah paham ya, Gunung Bromo itu dikira gunung ini, padahal bukan. Gunung Bromo itu yang berkawah di sana, yang full pasir di sana. Yang di depan ini namanya Gunung Batok. Satu jam lebih berkendara, jadi mungkin entah ya, saya jadikan 2 video, 2 part, atau nantinya full saya upload. Lihat editingnya aja gimana nantinya. Nah, ini salah satu enaknya sekarang ya di Gunung Bromo, sudah ada banyak warung-warung di sekitaran Gunung Bromo ini. Jadi teman-teman yang mau minum, mau beli makan, cemilan, bisa di sini. Dulu berapa ya, 5 tahun yang lalu, mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu, saya pernah ngecamp di daerah sini. Tepatnya nanti deh saya beritahu, di depan situ. Itu sempat kaget, wow, ini mobilnya bisa lewat sini ya, orang lokal. Sempat ngecamp di situ dan sempat kaget karena setelah berapa lama saya nggak ke Bromo, terus waktu itu ngecamp, tahu-tahu sudah ada warung-warung ini di sini. Padahal sudah, waktu itu saya dengan istri dan satu pasangan lagi teman saya. Waktu itu sudah saya persiapkan matang-matang, dalam artian berbekalan semua. Saya bawa banyak dari rumah atau dari jalan lah ya. Sebelum sampai ke sini saya bawa semua. Ternyata baru sampai sini dilihat banyak warung, sia-sia. Tapi juga nggak sia-sia juga sih kalau teman-teman bawa perbekalan dari rumah, karena harga di warung-warung ini cukup relatif mahal ya, karena mengingat tempatnya di sini ya. Nah, bawa barang-barang untuk sampai ke sini juga butuh effort lebih. Masih banyak hardtop yang terparkir di sini. Entah ini menunggu apa namanya, penumpangnya atau gimana ya. Oh, ada angin kenceng membuat pasirnya berterbangan. Ngomong-ngomong, saya ini nggak pakai ini ya, nggak pakai apa namanya, masker, takut suaranya nggak kedenger nanti. Untungnya saya pakai helm full face. Nah, ini sangat bisa mencegah pasir-pasir itu untuk masuk ke mulut atau ke muka lah ya.
Kalau lebih ekstrim di sini ya sulit banget ya kendalikan. Kelihatannya padat tapi sulit. Kita minggir aja deh, cari yang lebih padat. Atau saya mau melipir ke pinggiran situ ya, lebih padat.